Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita terima ilmu pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Selanjutnya yang kedua, sekarang dunia Islam dalam keadaan menangis. Ada saudara kita yang di Palestina lagi diuji oleh Allah, yaitu dengan serangan dari Gaza. Banyak sekali peristiwa tiap hari yang meninggal, bahkan tercatat sekarang sudah 3.000 orang. Jadi mulai anak-anak, orang dewasa. Ini tentunya berita duka buat kita selaku seorang muslim. Kita doakan mudah-mudahan sahabat dan saudara kita di Palestina dikasih kesabaran oleh Allah dan diselamatkan dari musibah. Baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Ya, kemarin kita sudah bagikan kelompok, ya, yaitu terdiri dari 4 kelompok untuk melakukan project based learning terkait dengan kegiatan ekonomi produksi. Sedikit barangkali ada yang sudah mengetahui, sudah membaca, ya, apa itu kegiatan ekonomi produksi. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Pengertian kegiatan ekonomi produksi, apa pengertiannya? Who know? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya. Kegiatan produksi setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ya betul. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna barang atau jasa yang nanti dibutuhkan oleh manusia. Contohnya apa? Ya, tahu contohnya? Hasil produk dari kegiatan ekonomi produksi itu apa? Kan dibutuhkan baju, apalagi makanan, ya, minyak bumi, barang banyak sekali. Yang ada yang melekat pada diri kalian itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi produksi berbentuk produk baju, sepatu, ya. Berarti penting nggak sih kegiatan ekonomi produksi itu? Penting. Penting nggak? Sangat penting, ya. Negara maju, negara berkembang tentunya ditentukan oleh kegiatan ekonomi produksi. Semakin banyak kegiatan ekonomi produksi di bangsa kita ini, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur atau berdaulat dan bisa saja nanti menjadi bangsa yang maju, sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Sekarang sejajar nggak Pak? Sejajar, ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kegiatan ekonomi produksi bangsa kita ini lebih maju. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi, ya. Kita buka pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk dinyalakan.
tujuan pembelajaran. Kita perbesar dulu. Ya udah ini aja. Enggak masuk enggak? Bisa tolong dibantu koneksinya. Oke, terima kasih. Ini biasa masih lagi ya. Udah. Kegiatan ekonomi produksi ya diharapkan dari tujuan pembelajaran adalah satu, kegiatan ini diharapkan dari siswa nanti mampu menjelaskan pengertian, tujuan, pelaku kegiatan ekonomi produksi dengan benar. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi dengan benar. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis kegiatan produksi dengan benar dan mengkreasikan kegiatan produksi dengan baik, menyusun laporan hasil kegiatan produksi dengan baik. Ini tujuan pembelajaran yang akan diharapkan mampu kalian dapatkan di akhir pembelajaran. Ya. Oke. Amati gambar berikut. Perhatikan, kira-kira ada yang tahu kegiatan apa itu? Menjahit. Ya, kegiatan menjahit. Produksi adalah kegiatan menambah faedah, kegunaan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Terus produksi barang. Selanjutnya dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Ya. Ada yang tahu contoh barang konsumsi apa? Barang konsumsi makanan. Kalau pakaian masuk konsumsi nggak? Masuk konsumsi ya. Pakaian ya. Bukan yang habis, hanya konsumsinya ada yang habis pakai, ada yang pelan-pelan gitu ya. Kalau barang modal contohnya apa? Barang modal. Mesin jahit tadi betul ya, barang modal itu modal. Melakukan kegiatan menjahit, mesinnya itu adalah barang modal ya. Oke. Ini agak berubah ini ya. Tujuan kegiatan produksi adalah secara umum memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Ya. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa yang cukup. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya itu tidak terlepas dari namanya aktivitas kegiatan ekonomi, baik produksi
melakukan konsumsi kan? Hari Rabu. Itu dari situ tuh, ya. Dari bioclock, ya. Jadi untuk kebutuhan di kita cukupi berusaha, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ada nih kalian yang sudah terlibat, ya. Kalian sudah terlibat dalam kegiatan ekonomi produksi. Nah, faktor-faktor produksi sekarang. Faktor produksi itu ada produksi alam, ya, sumber daya alam. Semua kekayaan yang terdapat di alam semesta ini digunakan untuk proses produksi. Mau tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang, ini adalah faktor produksi alam. Nah, faktor produksi ini ada dua. Ada faktor produksi primer atau asli, ada faktor produksi turunan. Yang asli itu sumber daya alam, sumber daya manusia. Itu aslinya. Turunannya itu ada modal dan kewirausahaan. Karena kewirausahaan itu adalah menggabungkan faktor produksi alam, faktor produksi manusia, faktor produksi modal yang digabungkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu ya, faktor produksi. Oke. Lanjut. Faktor produksi sumber daya manusia, tenaga kerja, ya. Tenaga kerja itu ada yang terdidik, ada yang terampil, ada yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Terus tenaga kerja menurut sifat kerjanya, tenaga kerja rohani, tenaga kerja jasmani. Kalau guru itu tenaga kerja jasmani atau rohani? Jasmani rohani, ya. Jasmani rohani. Yang jasmani itu apa? Yang membutuhkan tenaga. Nah, ini faktor produksi modal. Tadi sudah disebutkan oleh teman kita, katanya mesin jahit, nah itu modal, ya. Ada faktor produksi keahlian, ya, atau terlampil, skill, butuh skill. Tapi kadang-kadang tenaga kerja terdidik itu gak bisa kalah dengan tenaga kerja terampil. Kalau Lionel Messi, ya, pemain sepak bola itu masuknya tenaga kerja skill, ya, terampil atau terdidik. Sekarang ada ya pendidikan sepak bola juga ada, terdidik, terampil, ya. Itu. Oke, jadi skill ini penting, ya. Kata orang Jawa skill gitu. Skill itu kaki. Skill ini, ya. Skill itu adalah keahlian. Ada entrepreneurship itu keahlian, menggabungkan 4 faktor. Faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal digabungkan supaya maksimal dalam proses produksi untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Oke. Proses produksi ada yang kontinu, ada yang selingan saja, ya. Nah, ini bidang-bidang produksi. Minimal ada 5 bidang: bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang industri, bidang perdagangan, bidang jasa. Kalau menjahit itu masuk bidang apa? Industri. Ya. Kalau misalnya budidaya ikan nila menggunakan metode bioflok itu bidang apa? Agraris. Kadang-kadang tertukar antara ekstraktif dengan agraris, ya. Karena di situ ada kata perikanan. Kalau ekstraktif itu perikanan laut, kalau agraris adalah perikanan darat, ya. Peternakan. Kita ada juga peternakan, ya. Oke. Bidang tahapan produksi, lalu ada produktivitas produksi.
Produktivitas itu bagaimana meningkatkan kualitas produksi. Kualitas, kuantitas, itu harus ini ada 3 ya. Ada ekstensifikasi, yaitu upaya meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksi. Faktor produksi itu bisa ditambah tenaga kerjanya, bisa ditambah bahan-bahannya untuk mendapatkan meningkatkan produksi. Nah, contoh sekarang permintaan terhadap seragam sekolah, ada penambahan santri baru misalnya 200 orang. Berarti kegiatan produksi di BLK ya, menjahit itu harus ditambah. Apanya yang ditambah? Bahannya ditambah, terus bahan itu adalah faktor-faktor produksinya ditambah, bahannya ditambah, terus pegawainya ditambah. Intensifikasi, upaya meningkatkan jumlah produksi dengan cara meningkatkan kualitas setiap faktor produksi. Ya, setiap faktor produksi ditingkatkan, ditambah. Lalu diversifikasi, meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan, menambah keragaman jenis hasil produksi. Hasil produksinya dengan satu jenis, contoh sampo. Sampo itu hasilnya ada yang aset, ada yang botol. Itu namanya diversifikasi. Karena kemampuan daya beli masyarakat itu berbeda. Ada yang senang sasetan, ada yang senang botolan, ya. Nah itu. Jadi pelaku atau produsen itu harus inovatif, kreatif, ya, supaya produknya itu bisa diterima. Oke, ini dalam rangka meningkatkan produktivitas. Ya, yang terakhir ini adanya rasionalisasi. Meningkatkan jumlah produksi dengan cara mengeluarkan kebijakan yang rasional yang mengarah pada efisiensi produksi agar produktivitas optimal. Apa upayanya? Ada 4: mekanisasi, standarisasi, spesialisasi, menempatkan kerja pada tempatnya. Spesialisasi ini pembagian kerja. Jadi orang yang ahli di bidangnya, tempatkan dia pada bidangnya. Kalau salah, ya udah. Ya. Dulu pernah dengar kegagalan Indonesia ketika mengacu ke industrialisasi mobil dan kendaraan bermotor dan bermobil. Dulu pernah pada zaman siapa itu? Soeharto, yaitu membuat mobil timur ya, sama membuat motor engine kalau salah, produksi Indonesia, made in Indonesia. Ternyata bebannya lebih besar, sedangkan itu bisa saja karena apa? Sumber daya manusianya tidak siap. Tenaga ahlinya tidak siap. Setelah studi kelayakan, ternyata tidak layak di pasaran. Kalah sama Honda, kalah sama Yamaha. Sekarang itu berapa coba detailnya? Yamaha semakin berkembang. Kata Honda apa jawabnya? Untuk menyaingi Yamaha apa? Honda bandel, irit, hemat itu Honda. Kalau Yamaha spesifikasinya itu cepat, gesit. Gesit itu apa? Kawasaki. Jadi ada produk itu harus ada keunggulannya di produk itu, sehingga orang mudah bukan itu ya. Nyimak. Oke. Ini sedikit ya. Oke. Ini sudah sampai distribusi. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang distribusi. Sedikit punya gambaran terkait dengan materi kegiatan ekonomi produksi. Kalau masih belum punya gambaran, saya akan tampilkan videonya. Ya. Izin saya menampilkan video untuk menambah azana pembelajaran.
pelatihan menjahit untuk angkatan kedua. Angkatannya sampai 5 ini, 5 angkatan. Kita amanah dipercaya memberikan pelatihan, membuka pelatihan garmen. Ya. Ini kegiatan proses produksi. Ini memotong ya. Nah, ini proses produksi menjahit. Nah, ini hasilnya. Terus seragam santri. Ini juga kasur buat santri. Nah, ini bioblok. Ya. Kebutuhan, keinginan kita, kebutuhan dapur itu kita adakan dari kita ya. Ini baru ikan, nanti ayam lagi kita akan coba kegiatan bisa kita dilaksanakan. Ya. Sekarang tujuan ekonomi pesantren itu bagaimana menyediakan kebutuhan barang dan jasa. Ya. Nah ini ya karena tadi tujuan kegiatan ekonomi produksi itu adalah menambah keuntungan. Baik, thank you for your watching. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ya. Itu kegiatan dari produksi yang ada di pesantren Amanah. Sekarang tiba saatnya kalian sudah kemarin ya, sudah dibagikan kelompok, sudah berkoordinasi, sudah berkolaborasi, sudah melakukan ke lapangan kan? Sudah. Berarti sekarang kalian untuk menyampaikan, menyajikan apa yang sudah kalian lakukan di lapangan. Saya kasih kesempatan masing-masing orang 5 menit atau bahkan sampai 10 menit untuk presentasikan. Nanti yang presentasi, terus teman-teman yang lain boleh bertanya dan menanggapi. Tapi dari Bapak ini ada yang mau ditanyakan? Gak ada, cukup ya? Cukup jelas. Baik, selanjutnya kelompok siapa dulu yang sudah siap, yang mau duluan? Ayo boleh. Yang mau duluan silakan. Dari kelompok 1. Ayo. Ayo boleh. Andi duluan ya. Oke, silakan. Oke. Silakan. Ya, yang lain bisa simak, kita simak dan kita perhatikan gambaran dari hasil project based learning. Bapak Putri. Nah, ini bakal. Ahli dibantu supaya ini udah gerak ya silakan. Perkenalkan kami dari kelompok Serpukit. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Yang pertama, kami melakukan penelitian untuk membuat produk baju putih pada kerja.
di beberapa konsep agama. Oke. Kemudian ada tambahan alat-alatnya yaitu ada mesin jahit, mesin ngobras, gunting kain bisa siku, bisa bambu, bisa biasa, duplek, kartu kain, pensil merah biru, alat tulis, penekanan, kartu kain, dan jarum kuku. Ya, alat-alatnya ya. Oke, terus bahan. Bahan makanannya kita butuhkan kain makan oxford, benang, kain baju, bisa split, kain keras. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembuatan. Yang pertama kita mengidentifikasi produk dulu. Ditanyakan nama konsumennya, kemudian ditanyakan juga ukuran baju yang dikirim konsumen, lalu bahan yang dikirim. Membuat pola dan yang kedua membuat pola dan membuat pola. Pola yang dibuat yaitu pola bahan depan, badan belakang, lengan, rak, sapu, dasar dan tidak sapu. Yang ketiga yaitu menggambar dan memotong pola pada kain. Menggambar ini biasanya dilakukan menggunakan kartu kain, lalu dibuat dari bentuk yang sudah dipotong, kemudian digunting menggunakan gunting kain. Yang keempat menjahit. Proses menjahit membutuhkan mesin jahit, benang, jarum, kain, dan lembaga kerjaan. Kelima ada finishing. Finishing ini berada di bagian kecil, mencakup pengetesan dulu disebutkan. Kemudian pemasangan kancing dan pembuatan lubang kancing. Jadi pembuatan kancing itu beda mesin. Jadi kalau misalkannya buat sengaja itu mesin yang biasa, yang susah dibongkar. Nah, kalau buat lubang kancing itu ada mesin yang komputer. Nah ini ada hitung-hitungannya ternyata. Oke, silakan jelaskan. Untuk rincian yang diterapkan di sini itu buat satu produk ya. Jadi ntar ketahuan hasil satu baju ini berapa. Jadi satu baju itu membutuhkan modal sekitar 120. Itu HPP-nya ya, harga pokok penjualannya ya. Nanti kalau ingin untung jualnya lebih dari itu, lebih ketahuan ya. Oke. Mungkin sekian alat-alat. Ada yang mau menanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebutkan nama. Nggak usah, sebutkan namanya. Apa perbedaan tulis A kanvas? Perbedaan frisalin dan kain keras. Frisalin itu kita gunakan sebagai bahan dagangan buat jelidah sapu sama jelidah skirt yang ada di sini, yang ada di sini. Kalau misalkan kain keras itu dipakai buat dalaman ini, buat keras. Kenapa karena kalian bisa keras itu tuh sama di dalamnya dikasih kain keras tuh. Iya. Oke, give applause lah ya. Ada yang menanyakan lagi dari yang lain? Silakan. Sebutkan nama. Ingin bertanya, apa nama model sapu pada baju badan? Apa ulangi lagi? Apa model sapu pada baju badan? Nama modelnya namanya? Sapu bobok. Dia namanya tuh kata ibunya sapu bobok soalnya di murid. Oh gitu, bisa sapu bobok. Ya. Baik. Karena ini masih ada kelompok yang lain, cukup ya kan? Oke, cukup. Silakan. Give applause sekali lagi. Silakan.
naik. Putra dulu dah. Putra, nanti putri lagi ya. Siapa yang sudah siap? Ayo, silakan ke depan. Baik, silakan. Oke. Ada itunya tuh goyang. Perkenalkan, kami dari Kompas Indonesia. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang hasil proyek. Ya. Tentang blok yang akan dijelaskan oleh saudara-saudara ini. Ya, silakan. Pak Nen. Silakan ke depannya. Tempelkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ini menjelaskan tentang hasil penelitian kami yaitu bioblok. Di sini ada yang namanya bioblok. Dan di bioblok adalah bio adalah kehidupan, blok adalah gumpalan-gumpalan yang di bioblok kita ada gumpalan-gumpalan. Nah, di sini ada bioblok amanah yang dimana ada berapa? 8 kolam. Di sini yang disebut dengan vlog adalah yang gumpalan-gumpalan yang sebelah sini ini adalah vlog. Vlog adalah apa namanya? Dari kotoran-kotoran ikan yang disterilkan oleh ya sebelum ini. Di sini ada bahan-bahan yaitu garam krosok. Garam krosok adalah fungsinya sebagai mensterilkan ikan, yang dimana ikan pertama kali dikirim dari luar dan disimpan dulu di dalam dimasukkan ke kolam, tapi di karantina dulu selama 3 hari, selama beberapa hari agar tidak menyebar kumannya dan disterilkan menjadi garam krosok. Oke. Lanjut. Ya, tadi sterilisasi melalui garam krosok. Lanjutnya. Di sini adalah ini ada probiotik. Probiotik adalah gumpalan-gumpalan yang dihasilkan dari kotoran ikan. Kotoran ikan diubah bisa menjadi pakan ikan menggunakan probiotik. Oh iya. Berarti kotorannya itu dimakan lagi oleh ikan. Iya. Alat dan bahan. Oke, di sini saya menjelaskan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kolam bioblok. Alat yang dibutuhkan itu berupa sendok, gelas ukur, ember, pengametan, timbangan elektrik, dan bahan yang dibutuhkan itu pendidikan, pakan ikan, penghasil probiotik, dolomit. Terus untuk alat sendiri, modal yang dibutuhkan alat itu 1.933.000. Dan untuk bahan membutuhkan modal
jika ditotalkan yaitu 4.913.000. Dan untuk keuntungan dari kolom bioflok tersebut yaitu keuntungannya diambil per musim itu 3 bulan. Untuk 1 kilogram ikan itu dijual dengan harga 28.000. Dan di setiap total ikan yang hasil panen di kolam bioflok yaitu 150 kilo. Dan 150 kilo itu dengan total harga 4.200.000. 4.200.000 itu masih hasil total. Untuk hasil bersihnya yaitu dikurangi dengan bahan-bahan. Jadi total Hasil bersihnya berapa? Total hasil bersihnya itu 520.000 Per kolam. Per kolam. Ya, per panen, per masa panen per kolam 500 berapa tadi? 520.000. Kalau 8 kolam berarti berapa? 500 kali 8. 520 kali 8 berapa? Oh, untuk hasil itu 520 itu udah semua kolam. Oh, udah semua kolam. Oke, itu semua kolam. Ya, ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi keuntungan dan kekurangan dari bioflok. Keuntungan dari bioflok adalah hemat pakan. Karena hemat pakan yang ada dari probiotik ini sudah menghasilkan makanan ikan dari kotorannya sendiri diolah kembali menjadi makanan ikan. Jadi untuk pemberian pakan itu hanya 2 hari sekali. Itu pun ada takarannya. Jika kalau takaran yang melebihi bisa membuat ikan seperti ini. Gitu ya. Untuk ikan juga ada takarannya. Kalau kita kelebihan dan keuntungannya bisa 10 kali hasilnya lebih dari kolam biasa. Ikan lebih cepat besar karena dari hemat pakan dan hemat bahan. Kekurangannya hanya satu, gara-gara ini bioflok ketergantungan dengan listrik. Jika listrik mati, ikan-ikan di sini bisa mau dan mati. Ya, ada ketergantungan situ yang berarti harus safety di listrik ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah cukup presentasinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebutkan nama. Muhammad Farid. Supaya tidak ikannya tergantungan dengan baik. Ada nggak metode lain katanya supaya tidak ketergantungan dengan listrik? Ya. Ada alat lain kayak tadi kan kelemahannya itu ketergantungan dengan listrik. Ya, ada alat lain nggak katanya? Mungkin bisa gunakan genset. Kincir kalian bisa kincir ya. Ini bisa menggunakan teknik kayak ikan geleng, budidaya ikan geleng, itu tidak menggunakan kolam bioflok. Jadi si kolam itu dicampur sama tanah atau lumpur. Ya kalau tuh solusinya katanya kalau nggak mau pakai bioflok ya pakai kolam biasa aja gitu. Jadi kan ada kelebihan ada kekurangan. Jadi memang bioflok pakainya modelnya gini ya. Oke, ada lagi yang lain. Kalau beda bapak dari bapak ini, nah kualitas ikannya itu bagusan mana nih? Budidaya bioflok dengan budidaya ikan kolam biasa. Bagusan mana kira-kira? Dari hasil kita menanyakan, katanya kalau hasil itu lebih bagus dari kolam bioflok karena ikannya lebih steril dan lebih terjaga. Tuh ya, kelebihan. Oke, bagus. Dari terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok ketiga, silakan. Yang putri lagi berarti ya, putri. Tadi kan udah putra putri, sekarang putri lagi. Atau
membuat nama produknya bagi pada klien. Alasan memilih produknya kemudahan akses penelitian karena penelitian berada di luar sekolah serta keterbatasan waktu untuk meneliti karena kami berada di sana. Untuk tempat ada di Balai Latihan Ketenagakerjaan Nusantara. Waktu Senin 9 Oktober tahun 2023. Berapa hari? 1 hari. Jadi waktunya 1 hari berarti. Ada proses pembuatan 1 alat, 2 bahan, 3 angka dan kata. Untuk alat kita ada meteran, mesin jahit, mesin obras, gunting kain, mistar siku, mistar panggung, mistar biasa, duplex, paku kain, pensil warna merah dan biru, alat tulis, jarum pentul, tabel kain dan kertas kain. Untuk bahan kita ada air klor, kancing baju, benang, gliserin dan penggerak. Untuk bahan dan Alat-alatnya, bahan dan alat ya. Oke. Tahap pembuatan terus apa aja tahap pembuatannya? Jadi kalau identifikasi diperlukan menentukan baju yang akan dipakai. Membuat bola bisa pakai kertas payung atau kertas tembak. Jadi yang udah digambar dipotong. Jika sudah selesai digambar dipotong, bola diletakkan di atas kain. Setelah diletakkan, dipotong menggunakan gunting kayu. Setelah dipotong, Dijahit terus setelah dijahit bersihkan gitu ya. Kalau setrika itu masuk apa itu? Packing, setrika, finishing. Itu kalau benang itu apakah sebelum habis enggak? Habis atau enggak? Jadi sebenarnya itu setengah lusin itu cuman kita punya kan pas banget 234, jadi kita harganya 1.000. Dan kain keras juga sama, gliserin juga sama, dan biaya jasa satu orangnya 30.000, logo IPM namanya dan ini 3.000 jadi 15.000, nama seperti 3.000. Berarti ini per baju ya, satu orang 30.000. Berarti kalau sehari dia bikin 4 baju 30.000 kali 4. Enggak, ini kalau misalkan kalau kita buatnya lebih banyak itu ini tuh bisa lebih murah. Oh, iya. Jadi itu kalau keseluruhan 120.000 saja. Itu yang benar-benar keseluruhan. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, dari sini dulu katanya. Nama sebutkan. Pensiun
menggambar itu ya, menentukan ukuran. Ya. Ada lagi yang putra? Sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Jokowi. Mau bertanya apa perbedaan bola depan dan bola belakang? Oke. Apa perbedaan bola depan? Di gambar singkatnya itu lebih ke bawah, tapi kalau misalkan pola belakang itu cuma segini. Ada gambarnya, lihatkan kalau ada gambarnya. Ini untuk pola belakang, ini untuk pola depan. Jadi si pola depan itu ini lebih ke bawah, kalau pola belakang itu cuma segini. Ya, oke. Langsung ada gambarnya, oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Kita waktu ini untuk satu kelompok lagi nih putra nih. Cukup ya. Oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, silakan kelompok yang putra. Kelompok terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 putra mau presentasikan hasil kerja lapangan kami yang bertemakan budidaya ikan nila dengan tema bioflok yang akan dijelaskan oleh saudara saya. Kembali. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk menjelaskan apa sih bioflok. Sebelum kita mengenal bioflok lebih jauh, jadi kita tentu harus mengetahui apa itu bioflok. Ya. Sedikit tentang bioflok. Bioflok adalah suatu sistem budidaya yang berbeda dengan sistem budidaya pada biasanya. Sistem ini lebih ramah lingkungan, memanfaatkan dan menyertakan pH dalam air, hingga mengakibatkan ikan yang sedang itu lebih sehat daripada biasanya. Kenapa sih bisa disebut lebih hemat, lebih bagus itu kepada ikan-ikan? Karena apa? Ada tahapannya sebelum ikan-ikan itu disebarluaskan untuk diperjualbelikan, karena banyak banget gitu sistem yang memang bikin ikan itu sehat. Tahapannya salah satunya itu ikan itu dikarantina dulu sebelum ketika ikan datang dimasukkan ke bioflok itu, ikan itu sebelum itu dikarantina dulu kurang lebih sekitar 3-5 harian. Dengan di dalam itu diberikan garam rosok untuk mengentalkan ikannya. Dan setelah itu juga ikannya setelah dikarantina, ikannya dipindahkan ke biofloknya, tidak langsung dijadikan ikan bioflok. Ikannya dipindahkan dulu ke kolamnya supaya netral ikannya dan bisa menjadi ikan yang lebih sehat dari biasanya. Lalu ikan itu diberi makan tuh sehari sekitar 2 kali. Kenapa sih nggak 3 kali gitu kayak manusia gitu? Karena apa? Karena di dalam bioflok tersebut sudah ada namanya probiotik. Probiotik itu adalah sebuah gumpalan. Nah seperti ini. Lama-lama itu akan lebih banyak gumpalannya, dan gumpalan itu bisa dipergunakan kembali oleh ikan-ikannya untuk dimakan. Makanya kenapa sehari cuma dikasih 2 kali makannya? Karena dari ini juga sudah cukup sebenarnya. Ya. Dan ada satu penambahan dari yang tadi dari sebelumnya, kekurangan dari
sebuah sebenarnya yang apa ya, sulit sih untuk di apa ya, di kita cari apa sih namanya, kayak salah ya. karena listrik emang udah kehidupan kita sebagai manusia juga susah gitu bisa berlistrik, apalagi ikan yang emang sulit buat gerak sana sini gitu kan. Mereka cuma hidup di satu kolam. Dan setelah kita riset dan cari tahu, ternyata ada sebuah cara yang memang sedikit ampuh gitu, dengan cara genset yang pertama, tapi genset itu tidak bisa genset karena genset tidak bisa bertahan lama, tidak selama itu lah. Lalu kita berupaya untuk mencari tahu juga, ternyata ada energi dari matahari buat menghasilkan sebuah listrik. Jadi ketika apa ya, masuk musim yang memang cukup panas, kita menampung sebuah listrik di situ, dan itu bisa dipergunakan ketika listrik ini mati. Dan Berarti membuat media untuk menampung listrik. ya gitu. Dan setelah ini ada alat dan bahan apa aja sih gitu, bahan-bahan dan alatnya untuk melancarkan suatu kolam biolog. Kan disampaikan oleh saudara. Bagi alat yang diperlukan ada serok, gas ukur, ember, pH meter, timbangan, elektrik. Sama bahan-bahan yang diperlukan: benih ikan, pakan ikan, molase atau tetes tebu, probiotik, dolomit, listrik. Buat harganya, serok dengan harga Rp18.000, gas ukur atau Ibuchem Rp500.000, pH meter Rp500.000, timbangan elektrik Rp10.000, ember Rp15.000. Dengan bahan benih ikan 20 kg Rp35.000, pakan ikan per kilogram Rp12.000, molase probiotik dolomit Rp80.000, listrik Rp10.000, dengan total Rp3.680.000. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Dari Putri terkait dengan biolog, sebutkan nama. Kalau nentuin si ikan dikasih makan itu nentuinnya yang cara menentukan jumlah pakan ikan yang akan diberikan. Oh iya, jadi ukuran pakan untuk ikan sekian bulan, sekian lama, seperti sekian hari itu berapa gitu? Peruntukannya itu dengan menambah pakannya 3% dari bobot total ikan itu sendiri. Contohnya dalam suatu kolam ada 1000 ekor ikan dengan rata-rata berat ikan 100 gram. Maka kita memberi makan pada kolam itu sebanyak 3 kg. Berarti nanti kalau ikannya hari ini dengan minggu ini, misalnya dengan bulan nanti beda ya cari ngasih makannya itu. Sesuai dengan bobot ikan ya berarti ya. Berarti nambah terus. Terima kasih. Yang lain, yang lain. Kenalkan sama apa fungsi daun-daun yang ada di atas. Oh iya, itu ada daunnya. Itu fungsinya buat apa tuh? Daun apa itu namanya? Daun apa, fungsinya buat apa? Fungsi dari coba mana? Ini ada yang disebut dengan eceng
mondok ya. Bukan dari pembelian ya. ECMM itu bisa sains estetika karena kan apa ya? Dalam hidup itu harus ada yang namanya estetika gitu. Jadi itu bisa menambahkan sebuah keindahan. Dan Satu keindahan, yang lain. Yang esensinya selain keindahan apa? Ini adalah kan di bawah ECMM itu sudah terdapat harapannya yang bisa menyerap dan menetralisasi air. Nah dari itu sangat mempengaruhi juga supaya ikan menjadi lebih apa ya? Lebih betah, bukan betah, lebih sehat karena dengan adanya angka tersebut dan ini juga bisa apa ya? Kan ini depan yang terbuka gitu. Ini juga bisa melindungi ikan dari cahaya matahari. Kan ikan juga apa ya? Panas gitu ya. Oke, kita jawabannya betul untuk ini menetralisir bakteri atau apa ya? Oke. Lanjut, sudah cukup? Lagi cukup Pak? Cukup. Oke, ini fokus dulu ya. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kalian sudah melaksanakan tugas proyek dan dengan alokasi waktu yang hanya 1 hari 1 pertemuan ya. Tapi kalian sudah memaksimalkan kegiatan ini dan Bapak selaku guru Bapak puas artinya kalian aktif. Bagaimana kalian bisa menampilkan dari Putri menampilkan kegiatan produksi menjahit dari mulai mengenalkan bahan, alat sampai menghitung bahan dan alat sampai jadi produk dan bisa ada keluar HPP-nya harga pokok penjualan. Begitu juga yang metode bioblok ya. Dan kenapa materi kegiatan produksi ini penting? Ya karena memang kebutuhan manusia itu bisa diupayakan atau bisa diselesaikan dengan produksi. Bayangkan kalau tidak ada kegiatan produksi, kalian maka akan terjadi kelangkaan. Ya. Kelangkaan itu karena apa? Karena antara kebutuhan, ya, keinginan, kebutuhan dengan alat ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan tidak ada. Jomplang, itu ada ketimpangan. Ini bisa-bisa stres kalau antara keinginan, kebutuhan tidak terpenuhi. Nah, produksi ini adalah bagian untuk memuaskan, menyediakan alat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum. Contoh kecil yang diamanat, yang tadi ini baju yang kalian pakai itu hasil karya dari kegiatan produksi diamanat. Ya. Nah, disebut baju apa tadi? Padang ya. Oke. Termasuk kalau yang sudah diciptakan di BLK baju apa saja selain padang? Batik, terus gamis muhatoro, terus spray olahraga. Hampir kebutuhan siswa itu sudah bisa dilaksanakan di BLK kita. Ini artinya amanah juga ikut membantu pemerintah dalam melakukan suplai barang dan jasa. Termasuk juga bioblok tadi juga itu kebutuhan dapur. Dan rencananya kami dari tim kegiatan ekonomi juga akan menciptakan berkelanjutan, bukan hanya sampai di dapur saja. Kita komunikasi masuk dalam satu komunitas produksi yang ada di Koperasi Syariah Provinsi. Kebetulan amanah itu masuk dari 5 pengurus anggota Koperasi Syariah Provinsi.
Kita akan buat ini rencananya, doanya mudah-mudahan biopop kita bisa produksi lebih banyak. Nanti ikan lele itu akan kita buat sarden. Ya. Kebetulan amanah kebagian bagian budidayanya. Nanti bagian pengolahan, pengemasan ada di Pondok Pesantren Al Irfan. Al Irfan yang ada di Ciamis. Ya. Nanti setelah itu akan kita jadikan, akan kita distribusikan ke outlet-outlet khususnya di pesantren-pesantren dan umumnya bisa kita di masyarakat secara umum. Itu harapannya. Jadi berkelanjutan ini ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Jelas ya manfaatnya. Manfaat daripada kegiatan ekonomi itu selain mendapatkan keuntungan, juga yang paling penting adalah apa? Bisa memenuhi kebutuhan warga masyarakat, dan yang terdekat dari amanah yang terluas adalah sekitar amanah. Itu keuntungannya. Selanjutnya untuk mengetes ya. Ini ada yang harus kalian jawab ya. Ada yang harus kalian jawab, asesmen, penilaian. Ada yang per kelompok, ada yang per individu. Silakan yang per kelompok diisi, yang per individu juga diisi. Ya. Waktunya 10 menit cukup nggak? Sekarang berapa menit lagi? Oke, 20 menit, kayaknya 20 menit lagi ya. Berarti kita cukup 10 menit atau sampai 15 menit ya. Kerjakan. Yang kelompok kerjakan berkelompok, yang individu kerjakan berindividu ya. Duduknya di sini dulu. Yang per kelompoknya diisi, yang per individunya diisi ya. Sambil kalian mengerjakan, Bapak mengabsen ya, yang nanti disebutkan bisa angkat tangannya ataupun mengatakan hadir.
Aditya Rahman Saifullah, Adinda Fatimah Zahra, Amanda Soleha, Akila Mumtaz Albani, Evelyn Januari, Fariha Jatul Agnia, Fasha Nakipan, Hayat Lakabil Haq, Irhami Celia Rusdia, Joseph Jekonia Sujeta, ya. Muhammad Jawad Mukti, Muhammad Mu'allij ala Manhajil Haq, Muhammad Ramdan Aditya Pratama, Muhammad Rullah Nuri Mulkan Aula, Muhammad Syiahul Hilmi Rabbani, Naila Hanania Khairun Nisa, Naufa Aziza, Sahid Zinda Put Zakia, Syifa Fazilatun Nisa, Zaidan Hilmi Muttaqin, Azka Haikal Yusuf, Muhammad Fatir Al-Kasiri, satu dua tiga empat lima enam. Ada saudara kita 6 orang yang sakit. Satu izin pulang. Kita doakan dulu ya yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dikasih kesehatan yang sempurna. Allahumma rabbana shfi adil bahasa shfi wa tasyafi wa syifa'at min syifa'aka syifa'at la yudhra saqama. Jaga kesehatan. Habis ini masing-masing kelompok ngasih refleksi dari kegiatan kelompok. Ya, refleksi itu semacam summary lah, kesimpulan kegiatan. Refleksi lah 1 menit.
dan tenaga manusia. Berarti ini faktor produksi hasil ya, alam dan tenaga kerja. Ini terbatas katanya, tidak dapat menjamin konsumsi masa depan. Kenapa? Itu berarti harus kalian berpikir jawab katanya. Yang sudah selesai boleh kumpulkan. Yang sudah selesai boleh kumpulkan. Ataupun nanti aja ya di akhir. Setelah refleksi lah. Sudah, waktunya berapa menit lagi? 10 menit lagi ya, kayaknya lebih dipercepat itu menjawabnya. Baik, bagi yang sudah kelompoknya silakan untuk melakukan refleksi satu masing-masing kelompok satu orang itu 1 menit lah ya. Berdiri aja di tempat, berdiri di tempat dan menyampaikan. Ayo, ya 1 orang aja. Ya 1 kelompok 1 orang aja. Yang putri siap? Ada yang sudah siap? Belum. Ya, kesimpulan dari kegiatan apa yang sudah kalian lakukan dengan proses itu. Kesimpulan sama proyek ini kan? Ya, kegiatan ekonomi produksi seperti apa? Merefleksikan, menyimpulkan apa saja yang harus disampaikan oleh bahasa refleksinya, positif atau negatif. Sweet. Siapa? Iya, silakan. Oh, kesimpulannya kita dapat dari Sebutkan nama dari kelompok mana? Nama Muhammad Khalid Najla dari kelompok 4. Kesimpulannya dari yang kita dapat selama beberapa yang belakang, saya dapat tentang apa sih gitu, tentang biolog. Kita dapat pengalaman tentu dapat juga. Kita jadi lebih mengetahui tentang perekonomian gitu. Kita jadi lebih mengetahui tentang bagaimana sih budidaya itu seperti apa, cara merawatnya dan bahannya seperti apa, alat. Oke, terima kasih. Dari kelompok yang sebelahnya, yang masih biolog, yang kedua, apa yang mau nyampaikan? Ya kan, dapat kami. Enggak apa. Ya sama kan kedengaran nggak pakai. Ya, teman-teman dari kelompok 3 mungkin hal yang bisa dapat dari biolog ini adalah kita lebih mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya dari matematika. Kita jadi mendapatkan kesimpulan baiknya kita kalau ini memperbandingkan menjadi biolog atau biasa ya kita jadi lebih dapat pengalaman baru, dapat hal yang mungkin dianggap kalau kita tuh hal-hal yang simpel tapi ternyata itu. Mungkin
terima kasih ya. Betul ya. Jadi sekarang itu kan kesulitan lahan itu kan jangan jadi apa namanya ya, jangan jadi ukuran, jangan jadi alasan kesulitan lahan. Saya nggak punya lahan tuh untuk budidaya. Ternyata ada metode bioflow itu ya, lebih sehat, lebih cepat, lebih terukur lagi ininya panen produksinya gitu ya. Ya, dengan walaupun bebannya juga cukup tinggi karena harus listrik dan kelengkapan lainnya, tapi kan masih tertutup juga, masih ada untungnya gitu ya dalam melakukan kegiatan produksi. Oke, itu dari Putra ya, terima kasih. Selanjutnya dari Putri, silakan. Ayo nak, siapa yang mau pegang? Kamu aja, siapa aja boleh bebas. Refleksi aja apa yang dari pengalaman di lapangan seperti apa, positif atau negatifnya sampaikan saja. Ya, berdiri. Sebutkan nama dari kelompok mana. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari kelompok yang lain masih satu BLKK, mungkin pengalamannya berbeda ya sampai kali. Yang terakhir. Ayo. Berdiri, sebutkan nama. Ya, pengalaman terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu plus untuk kalian semua. Ternyata kegiatan project based learning kita sudah maksimal kita lakukan. Kalian banyak mendapatkan pengalaman dan sekarang itu dunia itu kan cepat berubah. Model baju juga setiap saat bisa berubah. Maka kalian harus bisa juga mampu merekam perubahan itu dan mengaktualisasikannya ke dalam kehidupan kalian ya, dengan membuat produk. Seperti juga metode bioflow ini akan terus berkembang, metode-metode baru dan harus diikuti. Ya, karena kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita akan tertinggal. Ya, tertinggal terhadap perubahan adalah ya sebuah idorot ya, kita harus mengikuti perubahan itu dan kita menjadi bagian dalam perubahan tersebut yang lebih baik. Kegiatan produksi ini Bapak simpulkan bahwa adalah kegiatan untuk menambah daya guna ya, sekaligus juga bagi produsen kegiatan produksi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Bagi konsumen kegiatan produksi ini untuk apa? Mendapatkan kepuasan sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan kebutuhannya ya. Itu jadi sangat penting kegiatan produksi ini bisa
dilakukan di pesantren Amanah dan juga di kalian nanti. Karena kalau tanpa kegiatan produksi, kebayang sebuah negara tanpa kegiatan produksi, yang ngandalin negara tetangga terus apa-apa. Justru kita harus ada kemandirian. Saya harap kalian inilah yang menjadi agent-agent ekonomi negeri kita ini. Ya, kalian bisa buat kegiatan produksi baju, fashion ataupun kegiatan produksi lain, menambah nilai guna barang dan jasa. Ya, menyediakan kebutuhan bangsa Indonesia bukan dari penduduk lain tapi penduduk Indonesia. Ya, itu saja dari pertemuan ini. Selanjutnya asesmennya dikumpulkan di depan. Ayo dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sambil 1 menit lagi ya terakhir ini. Habis kegiatan produksi, nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kegiatan distribusi. Ada sebuah slogan di buku itu ada namanya best seller. Kata-kata seller itu adalah penjual. Ya, barang yang bagus kalau kita tidak mampu menjual sama aja bohong. Ya, barang yang berkualitas kalau kita tidak mampu menjual nggak ada. Bisa jadi beban. Maka kita pertama yang akan datang kita akan bahas tentang distribusi dan terakhir adalah konsumsi. Bagaimana kita juga bisa menjadi konsumen yang bijak, ya, tepat dalam melakukan kegiatan konsumsi. Saya kira itu pada pertemuan ini akhirnya kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktunya habis 90 menit, tapi alhamdulillah puas nggak? Puas ya. Nanti kita bisa melakukan kegiatan proyek-proyek yang lainnya, ya, yang lebih menantang dan lebih memberikan pengalaman keseruan. Dicukupkan, saya ucapkan terima kasih. Tadi ada teman kita yang sakit, jangan lupa jaga kesehatan, terus juga tingkatkan kualitas keinginan untuk belajar, disiplin, jangan lupa cita-cita dari rumah ke pesantren untuk mondok, ada cita-cita ke depan itu harus mulai sekarang mulai direncanakan, maintenance terus. Cita-cita itu jangan sampai hilang, di maintenance, dirawat, ya, jangan sampai hilang. Kalian harus mendapatkan apa yang kalian impikan, ya. Tentunya dengan usaha, ikhtiar, dan terakhirnya adalah tawakal kepada Allah. Ada mini syukron, terima kasih atas ruang dan waktunya. Kita tutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.